Halo pemirsa, selamat pagi. Pembangunan bangsa Indonesia tak sebatas pada tataran ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Hal terpenting lainnya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan daya berpikir kritis masyarakat perlu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya lewat membaca. Sayangnya kebiasaan membaca oleh masyarakat Indonesia dipandang masih sangat kurang. Di tengah kultur budaya bertutur warga negeri ini, meningkatkan kebiasaan membaca menjadi satu keharusan. Dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional, kami akan hadirkan sejumlah narasumber inspiratif yang berupaya keras membangun budaya membaca dan meningkatkan literasi di masyarakat. Saatnya kami mulai iNews Jabar hari ini 7 September 2018 bersama saya Laras Tahira. Pada zaman serba modern ini, banyak orang yang mulai meninggalkan kebiasaan membaca buku dan lebih memilih gawai. Meski terbilang lebih sederhana, namun gawai nyatanya lebih banyak membawa dampak negatif. Di tengah fenomena ini masih ada segelintir orang yang peduli akan pentingnya membaca buku. Lantas bagaimana mereka mengkampanyekan pentingnya membaca buku? Sudah hadir di studio iNews Jabar pagi ini komunitas Smart Reading Campaign. Selamat pagi kakak-kakak. Halo, selamat pagi. Pagi. Ada Kakak Enji dan Yes. juga Kakak Bani di sini dari Smart Reading Campaign ya. Oke, apa kabarnya Kakak? Sehat, semangat. Sehat semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya pagi ini ya. Semangat sekali gitu dan juga membawa buku-buku favoritnya. Ya. Sebelum datang ke sini udah baca-baca ya tadi ya, sepertinya ya. Tentu saja. Tentu Baca saja. alamat news. Baca alamat, betul itu maksud saya. Oke, nah kita berbicara mengenai komunitasnya terlebih dahulu, Smart Reading Campaign. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Kakak Enji di sini adalah sebagai foundernya ya? Ya. Oke, dari kapan Kak ini komunitas ada? Ini 2012, waktu itu ini adalah komunitas kedua setelah ke Bukit yang dibikin sama kami, sama kawan-kawan juga. Nah, karena memang saya suka baca banget, jadi ngerasa orang juga nggak boleh telat buat suka baca. Nah, gimana caranya buat bisa suka baca? Ya harus punya kawan-kawan yang suka baca. Akhirnya dikumpulin orang-orang yang suka baca itu. Terus salah satu misinya juga adalah menghidupkan perpustakaan. Pada saat itu kami menghidupkan perpustakaan Pusdai. Oke, di Pusdai ya? Pusdai Jabar, betul. Nah, disitulah kami pertama kali berkumpul dan akhirnya menularkan virus baca. Dan sangat sederhana sekali kalau mau suka baca. Jadi kamu ceritain buku yang kamu baca, terus udah deh kamu jadi terinspirasi, jadi suka baca. Nah, jadi itu kampanye cerdas yang kami berusaha tularkan sama masyarakat. Oke, tapi jika kita melihat memang tadi sudah disebutkan ya bahwa di Indonesia ini memang tidak terlalu banyak orang-orang yang suka membaca begitu. Nah, Kakak Enji bagaimana sih bisa seberani itu untuk membuat kita buat komunitas di tengah-tengah masyarakat yang memang kurang untuk membaca? Nah, karena aku ngerasa waktu pertama kali suka baca itu akhirnya terbuka semua wawasan bahwa ternyata dari membaca aku bisa jadi cerdas kata, aku bisa cerdas gaul, kemudian aku jadi cerdas gambar. Nah, dan di titik dimana udah suka baca itu telat sih bagiku, itu suka baca 2007. Nah, tapi dari 2007 itu bisa melejit dan bisa membuat aku bisa keliling Indonesia melalui membaca gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita pindah ke Kakak Bani dulu nih di sini. Kakak Bani adalah anggotanya ya? Iya, anggotanya. Gabungnya sejak kapan Kak? Gabung sejak tahun lalu. Baru ya, baru 1 tahun Baru berarti. 1 tahun dan udah dinobatkan untuk pegang jabatan sebagai ketua. Luar asosiasi. biasa. Gara-gara banyak baca buku atau gimana nih Kak? Sebenarnya kalau baru suka baca baru-baru ini ya, maksudnya. Baru-baru kayak aja gitu, ya, baru-baru. oke. Tapi karena terkena virusnya dari TNG gitu. Terinspirasi gitu ya? Terinspirasi, terus aku yang baru mulai baca itu harus ngajarin ke orang lain atau ngajak orang lain juga untuk suka baca gitu. Oke, Nah, itu. kalau dari Kakak Bani, kalau dari Kakak Enji kan tadi sudah dijelaskan ya untuk mengajak orangnya seperti apa. Tapi nanti kita akan gali lagi lebih dalam. Tapi kalau dari Kakak Bani sendiri sebagai sesama anggota begitu untuk mengajak, contohnya saya ingin gabung nih di komunitas membacanya Kakak Enji ini. Bagaimana sih cara Kakak Bani untuk mengajak saya untuk bisa suka juga gitu membaca? Sebenarnya dari kesukaan Tete dulu nih, apa baca suka baca apa. Oke. Terus nanti kita ada satu sesi untuk ya silakan kakak untuk menyampaikan apa yang udah kakak baca gitu. Terus aku juga kayak gitu, seterusnya kayak gitu. Oke, otomatis itu akan ini dengan sendirinya ya Ibu ya, karena kita sama-sama menceritakan isi bukunya seperti apa gitu. Terus satu lagi, kalau dari kita tuh nggak hanya kayak gitu, tapi
ada pendampingan lah istilahnya. Oke, seperti apa pendampingannya? Pendampingannya tuh kayak misalnya bukan ditarget ya, hari ini mau baca apa minggu ini, terus kita follow up lagi gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadi terus didampingi orang-orang yang ingin membaca buku gitu. Karena kan kalau dilepas nanti hilang gitu ya. Betul. Nah itulah salah dengan satu kata lain diburu-buru tapi dengan cara halus begitu mungkin ya. Supaya dipaksakan sedikit untuk bisa membaca begitu. Diingatkan lah, lebih diingatkan. Diingatkan. Oke. Kakak Enji, tadi bagaimana sih sebetulnya caranya untuk, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa untuk mengajak orang membaca adalah kita menceritakan isi bukunya, kemudian nanti orang itu akan terinspirasi dengan sendirinya, akhirnya terinspirasi untuk membaca begitu. Nah, bagaimana jika keadaannya memang jika Kakak Enji membacakan cerita ke saya, tapi giliran saya baca itu saya kayak kurang apa ya, lebih enak diceritain gitu. Oh, nggak apa-apa itu. Yang jelas ketika kan yang namanya suka baca itu kadang-kadang nggak suka. Jadi dekatilah orang-orang yang suka baca. Jadi ketika misalnya kakak nggak suka baca, pada titik nggak suka baca, ya udah deketi aja Kak Enji. Ntar Kak Enji ceritain ini dong. Ntar gimana sih isinya biar aku jadi semangat lagi baca. Karena kalau nggak gitu, nanti ya udah kakak nggak suka, ya udah dianggap lalu saja dan akhirnya susah lagi untuk membangkitkan rasa suka baca. Nah, kemudian yang terpenting dari suka membaca ini adalah tadi pendampingan, Kak. Jadi kakak akan direkomendasikan buku-buku yang sangat itu menurut aku dulu ya, bagus. Nanti tiba-tiba aku ceritain ke kakak, Kak ini kayaknya cocok deh buat kakak. Terus kakak bacain, enggak deh. Ya udah aku ceritain dulu ya kayak gini nih Kak ya. Ini buku Let's Be Smart ini adalah buku yang menceritakan bagaimana kalau dalam diri kakak itu banyak potensi. Kakak kan sebagai presenter ya, kakak tuh cerdas kata berarti, kemudian cerdas gaul. Kalau udah ketemu gampang ngobrol kan, udah gitu kakak juga pasti suaranya bagus. Nah, pasti cerdas musik. Kemudian jangan lupa kakak juga pasti cerdas diri. Kenapa? Karena kakak mampu melewati hal-hal sulit ketika jadi presenter kan. Nah, jadi ini adalah salah satu isi buku tentang bagaimana pada diri kita itu ada banyak potensi. Kakak ini jadi mau suka baca. Betul, ini adalah buku untuk pengembangan rasa percaya diri, begitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Jadi bagaimana tadi makanya yang namanya suka baca itu pentingnya adalah pendampingan. Kalau nggak gitu ya udah gerakan literasi yang hari ini sangat digembar-gemborkan tadi belum keukur keberhasilannya. Karena apa? Karena memang baru sebatas klasikal, belum ada bagaimana sih ngukur kakak-kakak yang di sekitar atau adik-adik yang di sekitar itu jadi suka baca, apa sih alat ukurnya? Nah, kita hadir di sini untuk mendampingi bagaimana bisa terukur, karena semakin banyak baca berarti cerdas kata. Betul. Banyak kosakata. Semakin banyak baca, semakin cerita, lisan kita pun akan terlatih gitu, akan terasah. Terasa dengan sendirinya ya? Iya benar. Betul sekali. Kakak Beni gimana sih caranya untuk mengajak teman-teman lain, Kakak Beni sebagai anggota di sini begitu ya, dan mengajak teman-teman lain untuk bisa gabung dan bisa tertarik gitu untuk masuk di komunitas ini? Apa sih sebetulnya yang Kakak Beni lakukan? Apalagi mengingat hari ini adalah Hari Literasi Internasional ya? Yang dilakuin apa ya? Kalau misalnya mau gabung sama kita, boleh aja, karena kita juga punya program-program kayak misalnya Temu Kata, itu 2 minggu sekali. Itu acara yang ngebahas sebuah buku gitu ya, ngebedah buku. Itu orang-orang umum boleh ikutan, terus atau enggak ngikutin IG-nya kita, IG-nya kita, terus juga ya paling ikut acara kita, gabung dengan kita. Kita welcome kok. Maksudnya welcome ya, tidak hanya untuk teman-teman dari anggota komunitas saja ya, tapi untuk orang lain juga boleh. Nah, berbicara mengenai kegiatan seperti itu, apa saja kegiatan dari teman-teman komunitas ini? Tadi Temu Kata ya, Temu Kata itu 2 minggu sekali, Temu Kata. Terus yang kita lakuin adalah kita lagi kerjasama nih sama Kebukit, kelola buku kita, dan Rumah Hijah Pangster. Rumah Hijah Pangster. Rumah Hijah Pangster, apa itu? Rumah Hijah Pangster itu adalah anak-anak yang suka anak-anak punk yang mereka tuh udah mulai ingin memperbaiki diri mereka. Dan mereka tuh punya satu programnya adalah ngampar buku. Ngampar buku setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu dari pagi sampai sekitar jam 10 lah di alun-alun Cicendo. Ini menarik sekali ya, bekerja sama dengan anak-anak punk begitu. Bagaimana approaching-nya supaya seperti kayak teman-teman ini bisa ngobrol dengan baik dengan mereka, dan kemudian ada keinginan positif ya dari mereka untuk memperbaiki diri dengan membaca, itu seperti apa? Jadi kan beda segmen ya? Pasti itu beda sekali. Iya, beda banget. Dan jujur kalau misalnya pas pertama aku ngobrol sama mereka, aku kayak ngerasa orang yang bodoh. Kenapa? Karena bukan lingkungan aku, dan aku harus
ya harus tahu juga lingkungan mereka Betul, gitu. Dan itu wah luar biasa banget gitu. Terus akhirnya ada juga satu orang ya namanya Teh Nuriska. Teh Nuriska itu yang ya menjebatani kita SRC dengan anak-anak pang hijrah gitu. Dan akhirnya mereka pun udah bukan yang anak pangster yang udah dicat rambutnya, terus ada anting gitu, udah istilahnya udah berpenampilan biasa gitu. Terus mereka punya keinginan untuk bagaimana mereka bisa bermanfaat untuk orang lain, hingga akhirnya mereka punya ide untuk ya ngampar buku aja deh gitu. Ngampar buku. Baik, ini semakin menarik ya perbincangan kita mengenai anak-anak pang ini, namun harus kita pause dulu untuk sementara karena kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Jadi untuk Anda pemirsa jangan dulu kemana-mana, kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman komunitas dari Smart Reading Campaign. Jadi tetaplah bersama kami tentunya dalam Minus Jabar.